Bayangkan jika suatu hari nanti, kurma yang biasa kita nikmati saat berbuka puasa bukan lagi berasal dari Timur Tengah, bukan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Mesir, melainkan berasal dari sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Rinjani, Indonesia. Mungkin beberapa tahun lalu gagasan seperti ini terdengar mustahil. Banyak orang akan menganggapnya sebagai mimpi yang terlalu tinggi. Sebab, selama berabad-abad, kurma telah dikenal sebagai buah khas kawasan gurun yang panas dan kering. Pohon kurma selalu identik dengan hamparan pasir, suhu ekstrim, dan bentang alam Timur Tengah. Namun, kenyataan yang kini terjadi di Lombok Utara membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap mustahil ternyata bisa menjadi kenyataan ketika ada keberanian untuk mencoba. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar kurma terbesar di dunia. Setiap tahun, terutama menjelang bulan Ramadan, jutaan kilogram kurma masuk ke Indonesia dari berbagai negara Timur Tengah. Buah ini memiliki tempat yang sangat istimewa di hati masyarakat. Selain karena rasanya yang manis dan kandungan gizinya yang tinggi, kurma juga memiliki nilai religius yang kuat bagi umat Islam. Banyak orang memilih berbuka puasa dengan kurma karena mengikuti sunnah yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Akibatnya, permintaan kurma di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, di balik tingginya konsumsi tersebut, hampir seluruh kebutuhan kurma Indonesia masih bergantung pada impor. Tidak banyak yang membayangkan bahwa suatu hari, Indonesia bisa memproduksi kurma sendiri dalam jumlah besar. Bahkan, sebagian besar ahli pertanian dahulu meyakini bahwa iklim tropis Indonesia tidak cocok untuk tanaman kurma. Curah hujan yang tinggi, kelembapan udara yang besar, serta kondisi tanah yang berbeda dari kawasan gurun dianggap menjadi hambatan utama. Tetapi sejarah seringkali berubah karena keberanian segelintir orang yang berani menantang keyakinan lama. Hal itulah yang terjadi di Desa Rempek, sebuah wilayah yang berada di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di kawasan yang hijau, subur, dan berada di sekitar kaki Gunung Rinjani. Lingkungannya sangat jauh dari gambaran gurun pasir yang selama ini identik dengan pohon kurma. Justru karena itulah, banyak orang menganggap ide menanam kurma di sana sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika beberapa petani mulai mencoba menanam bibit kurma, tidak sedikit yang menertawakan mereka. Banyak yang mengatakan bahwa usaha itu hanya akan membuang waktu dan uang. Bagaimana mungkin tanaman yang berasal dari kawasan gurun bisa hidup di wilayah yang memiliki hujan cukup tinggi sepanjang tahun? Keraguan datang dari berbagai arah. Namun, para petani tersebut memiliki keyakinan yang berbeda. Mereka melihat bahwa beberapa negara tropis lain mulai bereksperimen dengan tanaman kurma dan memperoleh hasil yang cukup menjanjikan. Dari situlah muncul pertanyaan sederhana yang kemudian menjadi awal perubahan besar. Jika negara lain bisa melakukannya, mengapa Indonesia tidak? Dengan modal keberanian dan rasa ingin tahu, mereka mulai menanam bibit kurma satu persatu. Perjalanan yang mereka hadapi ternyata jauh lebih berat daripada yang dibayangkan. Banyak tanaman yang gagal tumbuh, sebagian mati sebelum berkembang. Ada pula yang tumbuh lambat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berbuah. Berkali-kali mereka harus mengulang proses dari awal. Setiap kegagalan menjadi pelajaran baru yang harus dipahami. Namun justru disitulah letak kekuatan mereka. Mereka tidak berhenti ketika menghadapi kegagalan. Mereka terus belajar, mencari informasi, berdiskusi dengan ahli, dan mencoba berbagai teknik budidaya yang berbeda. Mereka mulai memahami karakteristik tanah, pola cuaca, sistem irigasi, hingga cara perawatan yang paling sesuai dengan kondisi Lombok. Sedikit demi sedikit, hasil kerja keras itu mulai terlihat. Pohon-pohon kurma yang sebelumnya sulit tumbuh mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Batangnya semakin kokoh, daunnya semakin lebat. Harapan yang dulu tampak sangat jauh, perlahan mulai mendekat. Kemudian tibalah momen yang menjadi titik balik penting dalam perjalanan mereka. Untuk pertama kalinya, pohon kurma yang ditanam di tanah Lombok mulai menghasilkan buah. Kabar tersebut menyebar dengan cepat. Banyak orang yang awalnya meragukan mulai datang untuk melihat sendiri. Mereka ingin memastikan bahwa yang mereka dengar benar-benar nyata. Dan ternyata memang benar, kurma tumbuh di Indonesia. Kurma berbuah di kaki Gunung Rinjani. Keberhasilan tersebut bukan hanya sekedar pencapaian pertanian biasa. Bagi masyarakat setempat,
Itu adalah bukti bahwa batas-batas yang selama ini dianggap tidak bisa ditembus ternyata dapat dilampaui. Dari keberhasilan itulah, kemudian lahir varietas unik yang dikenal sebagai kurma Rinjani atau kurma kumari. Nama tersebut diambil dari Gunung Rinjani yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Lombok. Kurma kumari memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak varietas kurma dari Timur Tengah. Saat masih muda, buahnya berwarna hijau cerah dan memiliki rasa yang sudah cukup manis. Berbeda dengan beberapa jenis kurma lain yang cenderung sepat atau pahit ketika belum matang, kurma kumari justru memiliki cita rasa yang menyenangkan sejak fase awal pertumbuhannya. Keunikan inilah yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Seiring berjalannya waktu, jumlah pohon kurma di Desa Rempek terus bertambah. Dari yang awalnya hanya beberapa pohon percobaan, kini berkembang menjadi ratusan pohon yang ditanam di area yang semakin luas. Pemandangan deretan pohon kurma yang tumbuh di kaki gunung tropis menjadi sesuatu yang unik dan jarang ditemukan di tempat lain. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung fenomena tersebut. Tidak sedikit yang merasa kagum karena apa yang mereka lihat benar-benar berbeda dari bayangan umum tentang tanaman kurma. Keberhasilan ini kemudian menarik perhatian berbagai pihak. Pemerintah daerah mulai melihat potensi besar yang tersimpan di balik pengembangan kurma tropis. Para akademisi dan peneliti juga tertarik untuk mempelajari lebih jauh bagaimana tanaman tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan Indonesia. Berbagai penelitian dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mendukung keberhasilan budidaya kurma di Lombok. Keterlibatan lembaga penelitian dan universitas memberikan dorongan baru bagi pengembangan kurma nasional. Mereka tidak hanya meneliti kualitas buah, tetapi juga mengembangkan metode budidaya yang lebih efektif, meningkatkan kualitas bibit, serta mencari cara agar produksi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Semua upaya ini bertujuan agar kurma tidak lagi menjadi sekedar tanaman eksperimental, melainkan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, kejutan terbesar datang ketika kurma kumari mulai diperkenalkan ke dunia internasional. Produk dari Desa Rempek mendapat kesempatan tampil dalam Festival Kurma Internasional di Abu Dhabi. Ajang tersebut merupakan salah satu pameran kurma paling bergengsi di dunia yang diikuti oleh berbagai negara produsen kurma terbesar. Bagi para petani Lombok, kesempatan ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Mereka datang dengan rasa bangga sekaligus sedikit gugup. Bagaimanapun juga, mereka akan memperkenalkan produk dari sebuah desa kecil di Indonesia kepada para ahli dan pelaku industri kurma dunia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah kurma dari Indonesia mampu bersaing dengan kurma yang telah memiliki reputasi ratusan tahun dari Timur Tengah? Yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan. Kurma hijau dari Lombok justru menarik perhatian banyak pengunjung. Mereka penasaran dengan teksturnya yang berbeda dan cita rasanya yang unik. Beberapa pembeli bahkan menunjukkan minat yang serius untuk menjalin kerjasama. Permintaan mulai berdatangan. Jumlah yang ditawarkan bukan sekedar kilogram, namun mencapai puluhan ton. Bagi para petani Desa Rempek, momen itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dulu mereka dianggap tidak masuk akal karena mencoba menanam kurma di tanah tropis. Kini hasil kerja keras mereka justru mulai diminati oleh pasar internasional, bahkan dari kawasan yang selama ini menjadi pusat produksi kurma dunia. Keberhasilan tersebut membawa dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Pendapatan petani meningkat, peluang usaha baru mulai bermunculan. Kurma menjadi sumber harapan baru bagi banyak keluarga yang sebelumnya hanya mengandalkan komoditas pertanian tradisional. Semakin banyak orang yang tertarik untuk ikut mengembangkan tanaman ini karena melihat prospek yang menjanjikan. Di sisi lain, keberhasilan kurma kumari juga memberikan pesan penting bagi Indonesia. Negara ini memiliki potensi pertanian yang sangat besar jika mampu menggabungkan keberanian berinovasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang terjadi di Lombok menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti mencoba. Justru dari cantangan yang besar, sering lahir peluang yang lebih besar lagi. Kini, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan kurma tropis. Berbagai program pelatihan, peningkatan kualitas bibit, serta pengembangan teknologi pertanian terus didorong. Harapannya adalah menciptakan industri kurma nasional yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar internasional. Bayangkan, jika suatu hari Indonesia tidak lagi dikenal sebagai salah satu importir kurma terbesar dunia, melainkan sebagai salah satu produsen dan eksportir kurma yang diperhitungkan. Bayangkan, jika kurma yang disajikan saat berbuka puasa berasal dari kebun-kebun yang tumbuh subur di Lombok, Sulawesi,
Jawa atau berbagai daerah lain di Nusantara. Semua kemungkinan itu kini tidak lagi terdengar mustahil. Karena kisah yang dimulai dari Desa Rempek telah membuktikan satu hal yang sangat penting. Kemajuan selalu berawal dari keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Dari kaki Gunung Rinjani, para petani telah menunjukkan kepada dunia bahwa mimpi besar tidak mengenal batas geografis. Mereka membuktikan bahwa inovasi bisa lahir dari desa kecil. Dan mereka menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan kejutan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh dunia sebelumnya. Inilah kisah tentang keberanian, ketegunan, dan keyakinan bahwa sesuatu yang dianggap mustahil hari ini bisa menjadi kenyataan yang membanggakan di masa depan.